Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk kegiatan 1.6 operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk pembahasannya di sini kita akan membahas ayo kita berlatih untuk soal uraian dari nomor 1 sampai nomor 13 untuk halamannya, halaman 75 sampai 78 untuk kelas 7 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Nah, di sini ada soal uraian. Untuk yang pertama, tentukan hasil. Jadi hasil ya, bukan sederhana. Hasil yang A 2/5 dikali 15/6. Oke, pembahasannya A-nya 2/5 dikali 15/6 sama dengan, nah kalau perkalian, penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Sama dengan berarti 2 dikali 15 per 5 dikali 6. Sama dengan 30 per 30. Nah, 30 per 30 ini hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya yang B. Yang B ini ada 1 per 2 dikali 3 per 4. Sama dengan 2 dikali 1, itu 2 ya. Ditambah 1, 3. Makanya jadi 3 per 2 dikali 3 per 4. Nah, karena ini perkalian, berarti kalian bisa mengkalikannya dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 3 dikali 3 per 2 dikali 4, sama dengan 9 per 8. Masih bisa diperkecil ya. Diperkecil caranya seperti ini. Misalkan ini 9 yang di atas ya. Ini 8. 8 supaya mendekati 9, tentunya dikali 1 ya. 9 kurang 8, sisanya 1. Maka 1 per 8, seperti ini ya. Nah, oke. Selanjutnya, untuk yang C, 2 per 3 dikali 6 per 8 dikali 16 per 32. Sama dengan, nah yang ini ya, ini kita bisa coret ya. 3 sama 6 itu hasilnya 2 ya. Hasilnya 2, setelah itu 8 sama 16, hasilnya 2 juga, seperti ini ya. Nah, jadinya 2 per 1, karena ini 1 ya. 2 per 1 dikali 2 per 1 dikali 2 per 32. Seperti ini. Apa masih bisa dicoret? Nah, kita bisa mengkalikannya langsung saja juga bisa ya. Jadi 8 per 32 sama dengan 1 per 4 ya. Karena ini atas dibagi 8, maka di bawah juga dibagi 8. Seperti ini ya. Makanya hasilnya 8 dibagi 8 1, 32 dibagi 8 itu 4. Oke, selanjutnya yang D. 1 per 2 dikali 2, 2 per 3 dikali 3, 3 per 4 sama dengan, nah 2 dikali 1, 2 ya, ditambah 1 itu 3. Makanya jadi 3 per 2. Nah, ini juga sama, 3 dikali 2 itu 6, ditambah 2, 8. Jadi 8 per 3. Yang ini juga sama, 4 kali 3, 12, ditambah 3 itu 15 ya. Jadi 3 per 2 dikali 8 per 3 dikali 15 per 4. Sama dengan, karena ini perkalian, maka penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang ya. Maka 3 dikali 4 dikali 5 per 1 dikali 1 dikali 4. Maka ada yang bisa coret ya. 4 sama 4 seperti ini. Jadi 15 per 1 sama dengan juga 15 ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Tentukan hasil dari, nah ini pembagian ya, kebanyakan soalnya. Untuk yang A, 2 per 7 dibagi 4 per 5. Untuk pembahasannya, karena ini pembagian, maka kita akan buat ya, seperti ini. Ini sama aja dengan A per B dibagi C per D. Maka sama dengan A dikali D ya, A dikali D per B dikali C. Makanya seperti ini ya. C-nya kan 4, D-nya 5. Terus yang di atas yang D ya, dibalik ya. Yang D-nya di atas, yang C-nya di bawah. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Karena ini perkalian sudah, berarti tinggal mengkalikan antara penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Maka sama dengan 10 per 28. Atau bisa kita bagi 2 juga ya. Dibagi 2 itu 5 per 14. Untuk lebih disederhanakannya lagi. Oke, selanjutnya. Yang B. Yang B ini ada 10 per 9 dibagi dengan 1, 2 per 3.
Pertama-tama kita rubah dulu ya yang 1, 2/3 ini. 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2 jadi 5 ya. Jadi 10/9 dibagi 5/3 sama dengan 10 dikali 3/9 dikali 5. Jadi sama dengan 30/45 sama dengan 30 dibagi 5 dan 45 juga dibagi 5. Kita sederhanain lagi ya. Jadi 6/9. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 3, baik pembilang dan penyebutnya. Jadi sama dengan 2/3, seperti itu. Nah, selanjutnya yang C. Yang C ini ada 2/25 dibagi dengan 6/10 dibagi dengan 5/9. Nah, untuk kalau seperti ini ya, kalian cuma lihat untuk yang depannya ini tetap, tetapi setelah yang depannya tetap, maka yang ke belakangnya ini, dua yang ke belakangnya ini kalau untuk perkalian, maka dibalik keduanya ya. Kayak 6/10 jadi 10/6 dan berubah operasinya menjadi perkalian seperti itu. Yang belakangnya juga sama ya. Dari pembagian menjadi perkalian dan 5/9 ini dibalik menjadi 9/5 seperti itu. Oke, selanjutnya nah di sini ada coret ya. Untuk yang dicoret adalah 2 sama 6. Nah, 6-nya ini 3 ya. 3. Setelah itu yang mana lagi? 5 sama 10. Makanya jadi 1 dikali 2 dikali 9. 1 dikali 2 dikali 9. Ini 25 dikali 3 dikali 1. Seperti itu. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini juga masih bisa dicoret ya. Masih bisa dicoret menjadi 3. Dan ini 1. Maka 1 dikali 2 dikali 3/25 dikali 1 dikali 1. Maka hasilnya 6/25. Nah, untuk yang D, 1/2 dibagi 2, 2/3 dibagi 3, 3/4 sama dengan 3/2 dibagi 8/3 dibagi 15/4. Nah, kalian juga jangan lupa ya. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Benar ya? Oke. 3 dikali 2, 6. Tambah 2, 8. Oke, benar ya? 4 dikali 3, 12. Tambah 3, 15. Nah, benar ya semuanya. Maka tinggal kalian balik menggunakan seperti ini. Yang depannya tetap ya, 3/2-nya tetap, maka dikali 3/8 dikali lagi 4/15. Nah, 3/8, 4/15 seperti ini ya. Apa yang bisa dicoret lagi? Bisa ya, 4 sama 8-nya di sini 2. 3 sama 15. Maka di sini 5, di sini 1, di sini 1. Nah, seperti ini ya. Maka 3 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali 2 dikali 5. Jadi sama dengan 3/20. Oke, selanjutnya 3. Tentukan hasil dari yang A. Nah, sini ada kombinasi operasi ya antara perkalian dengan pembagian. Oke, 1/3 dikali 4/5 dibagi dengan 16/9. Nah, untuk pembahasannya, jadi 1/3 dikali 4/5 dibagi 16/9 sama dengan, nah, pertama-tama kita operasikan dulu ya yang perkalian ya, karena biar agar lebih mudah. Jadi 1 dikali 4 per 3 dikali 5. Bagaimana yang pembagiannya? Yang pembagian ini kita balikan saja ya. Jadi 9/6 seperti ini. Maka kita bisa masukkan saja yang 9 sama per 16-nya ini. Jadi 1 dikali 4 dikali 9 per 3 dikali 5 dikali 16. Nah, di sini juga ada yang bisa dicoret nih ternyata. 3 sama 9. Di sini 3 ya, benar ya, 3. Nah, setelah itu di sini 1, di sini 4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga 1 ya. Jadi 1 dikali 1 dikali 3 per 1 dikali 5 dikali 4. Jadi hasilnya 3/20. Bagaimana yang B? Oke, yang B, 2/3 dibagi 4/9 dikali 1, 6/9 sama dengan 8/3 dikali 9/4 dikali dengan 15/9 ya. Kalau kalian masih bingung yang untuk kok 8 ya, 8 ini 2 dikali 3 ditambah 2. Jadinya 8/3 ya. Oke, selanjutnya karena ini pembagian maka dibalik 9-nya ya, jadi 9/4. Nah, di sini juga ada yang bisa kalian coret. 3 sama 9 ini jadi 3 ya sebenarnya. Nah, ini ada kesalahan ketik ya berarti di sini. Nah, ini 3, nanti di sini ntar 1. Seperti itu. Oke, kita tulis ulang saja ya. 2
dikali 3 dikali dengan 15 seperti ini. Per 3 dikali 4 dikali 9. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini 1 ya, maaf nih, masih salah lagi ternyata ini 1. Nah, oke. Ini juga bisa dicoret nih 4-nya, 4 sama 2. Jadi di sini 2, seperti itu ya. Ada yang bisa dicoret lagi? Nah, pertama-tama kalau kalian bingung kita satu-satu dulu deh. 1 dikali 3 dikali dengan 15. Oke. Di sini dengan 1 dikali 2 dikali 9. 9-nya masih bisa dicoret ya. 9 sama 3 berarti di sini 3. Nah, jadi hasilnya 1 dikali 1 dikali dengan 15 ya. Sama dengan 1 dikali 2 karena 9-nya udah dicoret jadi 3 ya, maka dikali 3. Jadi ini 15 atasnya ya. 1 dikali 2 2 dikali 3 6. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita rubah ya, ini kan 15/6. Jadi kita rubah menjadi seperti ini. 6 yang mendekati perkalian jadi 15 berapa? Dikali 2 ya. Jadi 12. Hasilnya 3. Maka 2 3/6. Atau masih bisa diperkecilkan lagi menjadi, kita tulis dulu ya, 2 3/6. Maka bisa kita perkecilkan lagi menjadi dibagi 3 ya. Dibagi 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 2. Nah, seperti ini. Jadi 2 1/2 seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kalian salah ya. Ini di sini tidak benar ya. Tidak valid. Nah, ini tidak valid, maka yang benar ini aja ya. Yang valid. Oke, selanjutnya 4. Tentukan hasil dari yang A 1/3 ditambah 27/25 dibagi 9/5. Oke, ini kan hasil ya. Hasil. Pembahasannya 1/3 ditambah 27/25 dibagi 9/5 sama dengan. Nah, kalau kalian ingat ya, penjumlahan sama pembagian lebih dulu dengan pembagian ya operasinya. Jadi makanya yang harus dirubah yang ini dulu. Jadi 1/3 ditambah 27 dikali 5 per 25 dikali 9. Seperti itu ya. Maka 9 sama 27. Nah, ini 3 ya. 5 sama 25. Nah, seperti ini. Ini 1, ini 1. Seperti itu ya. Jadi 1/3 ditambah 3 dikali 1 per 5 dikali 1. Jadi 1/3 ditambah 3/5 sama dengan. Nah, ini kita samakan KPK-nya terlebih dahulu ya. KPK dari 3 kan 3 dikali 1 ya. Nah, ini 5 ini faktornya 5 dikali 1. KPK itu ambil yang sama dengan pangkat yang tertinggi dan ambil yang berbeda. Nah, berarti tinggal kalikan saja 1 dikali 3 dikali 5, maka hasilnya 15. Maka di bawahnya 15 pembilangnya. Oke, selanjutnya kenapa kok ini 5? Kita tulis dulu satunya ya. Satunya di depan. 3 supaya jadi 15 tentunya dikali 5. Makanya dikali 5. Setelah itu 3-nya kita tulis lagi ya. Yang 3 yang ini ya. 3 ini di depan ya. 3 kita tulis 5 supaya jadi 15 dikali dengan 3, maka dikali dengan 3 seperti ini ya. Jadi 5/15 ditambah 9/15. Jawabannya 14/15 ya. Karena pembilangnya sudah sama, bisa kita langsung jumlahkan. Oke, selanjutnya yang B. Ada 2, 2/3 dikali 1, 1/2 ditambah 4/5. Sama dengan, oke, ini bisa kita rubah ya. 3 dikali 2 itu 6, tambah 2 itu 8. Jadi 8/3 dikali 2 dikali 1, 1 dikali 2 dikali 1, 2 ya. Ditambah 1, 3. Jadi 3/2 ditambah 4/5. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita samakan pembilangnya menggunakan KPK. Jadi 10 ya. Nah, jadi 8/3 dikali 3 dikali 5 per 10 ditambah 4 dikali 2 per 10. Maka 8/3 dikali 10 per 10 plus 8 per 10. Jadi 8/3 dikali 18 per 10. Maka 18
dikali 8 per 3 dikali 10. Nah, jadi jawabannya adalah, karena ini bisa diperkecil dibagi 2 ya, dua-duanya dibagi 2 jadi 9 ya. Ini 5 karena dibagi 2 keduanya ya. Jadi kalau pembagiannya harus sama. 8 dikali 9 per 3 dikali 5 sama dengan, nah ini juga masih bisa dibagi lagi, yang 9 dibagi 3, yang ini 1. Jadi sama dengan 8 dikali 3 per 1 dikali 5. Jadi jawabannya 24 per 5 sama dengan, nah 24 per 5, supaya mendekati 24 hasilnya perkalian berapa? Kalian 4, ininya 20, 5 dikali 4 20 ya, dikurang 4, jadi 4 per 5 seperti ini. Oke, selanjutnya yang C. Yang C 1/2 dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6 sama dengan 1/2 dikali 4/3 ditambah, karena ini pembagian ya, kita bisa langsung menggunakan sifat yang awal tadi. Jadi 2 dikali 6/9 dikali 10. Jadi jawabannya, ini jawabannya masih panjang ya. 2 sama 4 kita bisa coret ya. Setelah itu 9 sama 6 kita bagi dengan 3. Berarti 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Dan ini yang 10-nya bisa dibagi dengan 2 ya. Sini 1 berarti di sini 5. Nah, seperti ini jadinya ya. Selanjutnya jadi 1 dikali 2 per 1 dikali 3 plus 2 per 15. Ini masih bisa dicoret jadinya ya. Selanjutnya 2 per 3 ditambah 2 per 15 sama dengan, karena KPK dari 3 sama 15 itu 15, maka 2 dikali 5 ditambah 2 kali 1 per 15, hasilnya 10 plus 2 per 15 sama dengan 12 per 15. Oke, selanjutnya yang D. Yang D ini ada 1 2/3 dibagi 2 1/2 dikurang 3 per 5 dikali 1 2/7 sama dengan 5/3 dibagi dengan 5/2. 5/2 dari mana? 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. 3 dikali 1, 1. 3 dikali 1, 3 ya. Tambah 2, jadi 5. Nah, seperti ini. Oke, ini udah kita rubah. Sekarang yang ini, yang belakang. 7 kali 1, 7 ditambah 2, 9 ya, benar. Oke. Berarti tinggal kita operasikan. Karena ini ada pembagian pengurangan perkalian, yang utamakan lagi pembagian sama perkalian terlebih dahulu. Maka 5 dikali 2 dibalik ya, karena ini pembagian. 5 dikali 2 per 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 9 per 5 dikali 7. Maka hasilnya ini ada yang bisa dicoret ya. 5 sama 5 bisa dicoret. Mana lagi yang bisa dicoret? Ternyata udah nggak bisa ya. Jadi 2 per 3 dikurang 27 per 35. Karena KPK dari 35 sama 3 itu 105 pembilangnya. Oke. Jadi 3 supaya jadi 105 itu 35 ya. Maka 2 dikali 35 terus min 27. 35 supaya jadi 105 dikali dengan 3. Maka dikali dengan 3. Jadi sama dengan 70 dikurang 81 per 105. Maka hasilnya negatif 11 per 105. Nah, kok bisa negatifnya di depan? Kan harusnya di atas. Sebenarnya bisa juga di atas seperti ini. Tapi karena negatif dibagi positif ya, negatif dibagi positif itu hasilnya negatif, maka bisa kita taruh seperti ini. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, untuk pembahasannya, persentase naiknya sama dengan 20%. Harga sebelum kenaikan adalah 8.000. Semula cari dahulu harga kenaikannya. Nah, untuk rumusnya sama dengan persentase dikali harga sebelum. Nah, persentasenya kan 20% ya. 20%, maka 20% dikali 8.000. 20% itu sama dengan 20 per 100 dikali dengan 8.000. Maka sama dengan 1.600. Kok 1.600? Ya gampang ya, kita coret nolnya. Seperti ini. Jadi tinggal 800 dikali 2.
sama dengan 1.600 seperti itu. Nah, setelah diketahui harga dari 20% adalah 1.600, maka harga kenaikannya adalah harga awal ditambah harga kenaikan. Maka 8.000 ditambah 1.600 sama dengan 9.600. Jadi harga setelah kenaikan adalah 9.600 rupiah. Oke, nomor 6, Pak Margono memiliki ladang salak pondok yang sudah ditanami mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak. Tahun kedua menghasilkan 2 ton buah, begitu seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Jadi tahun yang pertama itu 1 ton, tahun kedua 2 ton. Berarti ntar tahun ketiga lagi naik lagi 1 ton. Berarti jadi 3 ton tahun ketiga. Berarti tahun kelima juga 50 ton. Seperti itu ya. Mengikuti tahunnya. Untuk pembahasannya, tahun pertama 1 ton, tahun kedua 2 ton. Yang ditanyakan adalah total hasil produksi ke-50, tahun ke-50 ya. Dijawab karena total produksi hingga tahun ke-50, maka 1 plus 2 plus sampai ke tahun 50. Nah, ini kalau kalian juga melihat sebelumnya ya, pada kegiatan 1.3 ini ada cara mencari ini ya. Tapi kan ini operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan, maka kita harus sesuai ya. Maka awal ditambah akhir dibagi 2 dikali akhir. Nah, awalnya kan 1, akhirnya 50, maka 1 plus 50 per 2 dikali dengan akhirnya 50 ya. Jadi 51 per 2 dikali 50 sama dengan 51 dibagi 25. Ini dicoret ya. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan 1.275. Jadi total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50 adalah 1.275 ton. Oke, selanjutnya nomor 7 ya. Untuk soal nomor 7 ini sedikit menyinggung dengan materi astronomi atau perbintangan. Nah, Edmund Halley lahir pada tahun 1654 dan meninggal pada tahun 1742 adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. Yang A, berdasar perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Nah, kalau abad yang lalu berarti kan ini aja abad ke-16 ya, 1682 abad ke-16. Berarti kalau abad yang lalu berarti harus ke abad 15. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, pembahasan ya. Ingat, satu abad itu 100 tahun. Tahun 1682 adalah abad ke-16. Abad yang lalu berarti 16 dikurang 1. Jadi abad yang lalu adalah abad 15. Nah, berarti 1682 dikurang 76 karena 76 tahun kemunculannya ya. Setiap 76 tahun. Jadi 1682 dikurang 76 sama dengan 1606. Masih belum abad ke-15, berarti harus dikurang lagi. Jadi 1606 dikurang 76 sama dengan 1530. Nah, ini udah masuk ke abad 15. Jadi munculnya komet Halley pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1530. Yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Oke, pembahasannya, komet Halley diharapkan muncul kembali pada tahun 1682 ditambah 76 sama dengan 1758. Karena kan muncul kembali berarti ke depannya ya, seperti itu. Kalau muncul kembali ditambah, kalau yang lalu berarti dikurang. Yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Edmund Halley meninggal pada tahun 1742 ya meninggalnya. Sehingga beliau tidak dapat melihat komet Halley untuk kedua kalinya. Karena kedua kalinya pada tahun 1582 ya. Jadi manusia kemungkinan besar ya bisa melihat hanya 1 kali.
tetapi tidak dapat menutup kemungkinan untuk umur yang 100 tahun ya. Seperti itu. Oke, yang ke-8, Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Untuk pembahasannya, gampang ya, tinggal 1 dibagi 1/6 karena kan dibagikan atau dibuat ya. Maka 1 dikali 6/1. Jadi 1 dikali 6/1 sama dengan 6 ya. Jadi banyaknya sapu tangan yang dihasilkan Ibu Nunung adalah 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Karena tidak mengerjakan tugas, 6 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Ini 9 orang ya. Tiap-tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berarti setiap siswa 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Nah, ke pembahasannya, di sini kan ada 9 orang siswa ya. Dan tiap siswa itu harus menulis 2/3 halaman buku. Nah, 9 siswa ini kita belum tahu berapa sih harus yang ditulis. Nah, setiap siswa ya. Setiap siswa itu istilahnya satu siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Jadi setiap siswa menulis 2/3 halaman buku. Maka untuk 9 jumlah siswa, seluruh halaman buku yang tertulis adalah 9 dikali 2/3. Karena ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kalian tinggal dikali silang ya, seperti ini. 9 dikali 2/3 dan ini yang satu siswa dikali dengan tandanya atau kita bisa buat variabelnya namanya Y. Seperti ini, jadi lebih lengkapnya ya. Lebih lengkapnya 9 dikali 2/3 sama dengan 1 dikali Y. Karena ini setiap siswa itu kita buat 1. Namanya kan setiap. Jadi 1 dikali Y itu hasilnya tetap Y ya. Maka 9 dikali 2/3. Makanya seperti ini ya. Jadi Y-nya sama dengan 6. Nah, jadi total hukuman buku yang tertulis adalah 6 halaman. Oke, selanjutnya. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Pembahasannya, kain dibagi dengan ukuran sapu tangan. Sama dengan 2/3 dibagi 1/6. Karena untuk tiap sapu tangan ya. Jadi, ini bisa dibalik ya. Karena ini pembagian. Untuk jadi perkalian maka bisa dibalik. Jadi 2 dikali 6/3 dikali 1. Maka hasilnya sama dengan 12/3. Jadi sama dengan 4. Jadi banyaknya sapu tangan yang dibuat adalah 4 buah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. 11. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Oke, pembahasannya ya. Kan gaji ibu selama 2 bulan itu ya, 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Berarti gaji 1 bulan ibu sebesar 1/2 dikali dengan 3 juta. Jadi 1.500.000. Pengeluaran biaya sekolah adalah biaya sekolah ya. Biaya sekolah 4/5 dari gaji 1 bulan. Maka biaya sekolah sebesar 4/5 dikali gajinya 1 bulan berapa? 1.500.000 sama dengan 1.200.000 rupiah. Ini bisa dicoret jadi 3 ya. 4 dikali 3 jadi 12. Oke, pengeluaran belanja dapur adalah 3/2 dari biaya sekolah. Maka biaya belanja dapur sebesar 3/2. 3/2 ini dari mana? Dari 1/2 ya. 2 dikali 1 itu 2 ya. Ditambah 1 jadi 3/2. Nah, makanya 3/2 dikali 1.200.000 sama dengan 1.800.000 seperti itu ya.
Jadi keperluan belanja dapur sebesar Rp1.800.000. Oke, nomor 12. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai setengah meter atau 1/2 meter ya. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Pembahasannya, setiap melangkah di atas utas tali yang panjang 10 meter, seorang pemain sirkus mencapai jaraknya 1/2 meter sekali melangkah ya. Artinya, satu langkah itu jaraknya 1/2 meter. Maka kita buat ya, Y langkah untuk jarak 10 meternya berapa? Seperti itu. Karena ini berbanding senilai, maka kalian kalikan silang ya. Perbandingan senilai itu dikali silang. Kalau berbalik nilai, maka dikalikan lurus. Jadi 1 dikali 10 ya, 1 dikali 10 sama dengan 1/2 dikali Y. Nah, ini tandanya kita berubah jadi variabel Y ya. 1 dikali 10 tetap 10. Nah, ini yang 1/2 ini karena pindah ruas maka dibaliknya jadi 2/1. Dan jangan lupa operasinya perkalian. Jadi 20 sama dengan Y. Jadi langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali adalah 20 langkah. Untuk jaraknya yang 10 meter. Selanjutnya, yang nomor terakhir ya. 13, buatlah masalah perkalian yang diilustrasikan oleh gambar berikut. Nah, pembahasannya jumlah kotaknya ada berapa? 20 ya. Di sini 4, sini 5. Berarti 4 dikali 5, 20. Oke. Jumlah kotak arsiran warna biru adalah 15 buah. Benar ya, 15 buah ya, yang biru 1, 2, 3. Karena vertikalnya 5, maka 3 dikali 5, 15. Bentuk pecahan untuk kotak dengan warna biru adalah 15/20. Keseluruhan kotaknya ya, yang 20. Selanjutnya, jumlah kotak arsiran warna kuning adalah 12 buah. 4 dikali dengan 3, maka 12 ya. Bentuk pecahan untuk kotak dengan arsiran warna kuning adalah 12/20. 20 ya dari sini ya. Oke. Selanjutnya, berarti tinggal kalian kalikan saja. 15/20 dikali dengan 12/20. Maka hasilnya sama dengan 15 kali 12/20 dikali 20. Maka hasilnya 3 dikali 3/4 kali 5 ya. Nah, ini kalian bisa coret ya. Untuk diperkecil. Oke. Maka 9/20. Seperti itu ya. Nah, ini kalian kok dapat dari mana? Ada 3 dikali 3-nya. Ini diperkecil. Misalkan ya, yang 15 sama 20-nya ini dibagi dengan angka 5. Berarti di sini 5, di sini 3. 20 dibagi 5 mah. Ini 3. 3/4 dibagi 5 ya. Yang ini dibagi dengan 4 ya. Jadi 4/5. Oke. Jadi jumlah bentuk arsiran warna campuran biru dan kuning adalah 9 buah ya. 9 buah. Kalian hitung saja ya. Karena 9 buah itu 3 dikali dengan 3 ini ya. Yang di double. Jadi ada kuning dan biru. Jadi bentuk pecahan untuk kotak arsiran warna campuran biru adalah biru dan kuning adalah 9/20. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya untuk soal uraiannya yang halaman 78 sampai 80 untuk soal uraian nomor 13 sampai 24 di kegiatan 1.6 operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan untuk kelas 7 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Nah, untuk nomor 14 ya, Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke Yogyakarta.
Di perjalanan, pengendara tersebut mengisi bensin 3 kali, yaitu 8/5 liter, 7/5 liter, dan 12/5 liter. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan? Karena telah diisi bensin 3 kali, maka kalian hanya bisa menjumlahkannya saja ya. Langsung dijumlahkan. Jadi 8/5 ditambah 7/5 ditambah 12/5 sama dengan 8/7 tambah 12/5, karena pembilangnya sudah sama ya. Oke, selanjutnya. Sama dengan 27/5. Nah, kalian bisa merubah jadi 27 ini ya, dibagi dengan 5. 5 ini perkalian mendekati hasilnya 27 berapa? Tentu dikali 5 ya, 5, 25. 27 kurang 25, hasil sisanya 2 ya. Jadi 5, 2/5. 5-nya dari sini ya, 5 yang 2/5 ini. Guys. Jadi bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik adalah 2/5 seperti itu. Untuk nomor 15, Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang yang tingginya 1/2 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat untuk sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Untuk pembahasannya, diketahui jumlah besinya panjangnya 12 meter ya. Setiap pagar membutuhkan besi sepanjang 1/2 meter atau sama dengan 3/2. Dari mana? 2 dikali 1 itu 2 ya, ditambah 1, 3. Makanya jadi karena di bawahnya 2, maka 3/2. Oke, selanjutnya banyak tiang yang dapat dibuat sama dengan 12 dibagi 3/2. Nah, karena ini pembagian, kita bisa membaliknya ya. 12 dikali 2/3 sama dengan 4 dikali 2. 4-nya dari mana? 12 dibagi 3 ya. Seperti itu. Jadi sama dengan 8. Jadi banyaknya pagar yang dibuat dari besi sepanjang 12 meter sebanyak 8 buah pagar. Nah, 16. Orang menggali sumur setiap 2,5 jam dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja selama 1/2 jam atau setengah jam ya? Pembahasannya, diketahui waktu penggali sumur itu 1/2 jam. Untuk kedalamannya 2/3 meter. Nah, jika waktu penggaliannya 1/2 jam, maka kedalamannya berapa? Nah, ini adalah yang ditanyakan ya. Y meter ya. Y meter. Nah, sini kalian tulis tambahin ya, Y meter. Oke, selanjutnya, karena ini perbandingan senilai, maka kalian bisa mengkalikan silang. 1/2 dikali Y ya, Y ini sama dengan 2/3 dikali 1/2. Nah, karena 2 dikali 2, 4 ditambah 1 jadinya 5 ya. Jadi 5/2 dikali Y. Nah, ini juga sama, 3 dikali 2 ditambah 2. Jadi hasilnya 8 ya. 3 dikali 2, 6 tambah 2, 8. Jadi 8/3 dikali 1/2. Karena ini perkalian yang ruas sebelah kanan ya, maka kalian bisa langsung kalikan saja. 8 dikali 1, 8 ya. 3 dikali 2, 6. Seperti itu. Setelah itu, si 5/2-nya ini pindah ruas. Kalau pindah ruas 5/2, maka dibalik jadi 8/6 dikali 2/5. Seperti ini ya. Jadi langsung dikalikan saja. Karena ini perkalian, maka Y sama dengan 8/6 dikali 2/5. Penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Jadi Y sama dengan 8/15. Seperti itu ya. Kalau kalian kok 3 ini 1. Nah, ini dicoret nih. 6 dibagi 2 itu 3 ya. Makanya 3 seperti ini di sini 1. Oke. Jadi kedalaman sumurnya adalah 8/15 meter. Seperti itu. 17. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 22/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak, akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak?
Nah, untuk pembahasannya diketahui jumlah hartanya 2/3 kilo sama dengan 2,4 kilo. Nah, jumlah ahli warisnya 3 orang ya. Ditanya setiap orang mendapat berapa? Dijawab 2/3 dibagi 5 sama dengan 2,4 dibagi 3 atau seperti ini saja deh. Biar kalian lebih ngerti. Nah, ini dihapus ya. Ini kalian hapus. Ini juga kalian hapus. Oke, biar lebih paham. Jadi sama dengan seperti di bawahnya ya. 5 dikali 2, 10 ditambah 2, 12. 12. Di bawahnya 5 ya. Jadi 5. Karena ini dibagi 3 itu sama aja kayak 3 dibagi 1 ya. Oke, kita pindah ke sini ya. Jadi 12 dikali 5 dikali ya, karena ini pembagian maka bisa dikali tapi dibalik seperti ini. Nah, 3 sama 12 dicoret ya. 12 kan dibagi 3 4. Dan ini 1 ya. Jadi 4 dikali 1 dibagi 5 dikali 1. Nah, hasilnya berapa? 4/5 ya. Seperti ini. 4/5 berapa? Atau 0,4 kg. Kalau kalian merubahnya misalkan 4/5 aja ya, berarti kalian bisa tulis ini diganti jadi 4/5 kg. Oke, seperti itu ya. 18. Seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas satu triplek adalah 5 meter persegi. Triplek besar dipotong-potong pengganti asbes berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1/2 meter. Berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar? Pembahasannya diketahui panjang sisi persegi triplek yang dipotong adalah 1/2 meter. Luas triplek besarnya sama dengan 5 meter persegi. Yang ditanyakan adalah banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar. Oke, dijawab luas persegi triplex pengganti asbes. Nah, di sini ya. Banyaknya asbes yang dibuat jadi banyak sama dengan luas triplek besar dibagi dengan luas persegi. Banyak sama dengan 5 dibagi 1/4. Kalau dirubah jadi operasinya maka dibalik ya. Jadi 4/1. Nah, setelah itu banyaknya jadinya 20 buah. Jadi banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar adalah 20 buah seperti itu ya. Oke, 19. Nah, untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 maupun melompat sejauh 1/3 meter. Dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2 ya? Oke, pembahasannya diketahui lompatan juara 2 itu 3/4 dari lompatan juara 1. Nah, lompatan juara 1 sendiri adalah 4/3 meter. Ditanyakan hasil lompatan juara 2 berapa meter? Oke, dijawab. Dalam soal ini lompatan juara 2 3/4 ya, dari lompatan juara 1. Maka lompatan juara 2 3/4 dikalikan dengan 4/3 ya. Sama dengan 3 dikali 3 12, 4 dikali 3 12 sama dengan 1 ya. Maka lompatan juara 1 adalah sejauh 1 meter. 20. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Nah, untuk pembahasannya diketahui diberikan kepada adiknya itu 3/4 bagian. Yang Santi sendiri punya itu adalah 2 roti. Yang ditanyakan adalah sisa bagian roti pada Santi. Oke, kita jawab 3/4 dari 2 roti diberikan kepada adiknya. Nah, 3/4 dikali 2 sama dengan 3 kali 2/4. Sama dengan 6/4. Untuk disederhanakan lagi menjadi 3/2 atau 1/2 ya. Oke. Kalau kalian masih belum mengerti seperti ini ya, yang 3/2-nya. Ini 3, 2. Hasil perkalian 2 supaya mendekati 3 itu dikali 1 ya. 1 dikali 2, 2. Ini 1. Nah,
So ini gimana caranya? Nah, 1 ini kita naikkan ke atas ya, 1/2-nya dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, karena 1/2 sudah diberikan kepada adiknya, maka sisa roti Santi tinggal 2 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Dari mana? Oke, lebih jelasnya seperti ini. Ini 2 ya. Karena 1/2 ini kita lihat dari sini 3/2 ya, maka dikurang ya, 3/2 ya. Seperti ini, 3/2. Nah, selanjutnya kita sama dengan bahwa penyebut yang sebelah kanannya ini adalah 2, maka kita tulis di sini 2. Yang ini kan emang 3/2 ya. Ini jangan lupa dikurang. Nah, 2 dikali 2 ini, nah, maka hasilnya 4 ya. Seperti itu. Karena penyebutnya sama, maka bisa kita kurangkan langsung. Jadi 4 kurang 3 itu 1. Penyebutnya berapa? 2. Jadi 1/2. Seperti itu ya. 21. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Oke, untuk pembahasannya, diketahui tiap gelas berisi air 1/10 liter. Banyak gelasnya sama dengan 6 buah. Tanyakan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas. Oke, kita jawab ya. Banyak air sama dengan banyak gelas dikali isi tiap gelas air. Nah, ini kesalahan ya. Oke, sama dengan 6 dikali 1/10 liter. Jadi, sama dengan 6/10 liter atau diperkecil 3/5 liter atau juga menjadi 0,6 liter. Jadi banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas adalah 3/5 liter atau 0,6 liter seperti itu. Selanjutnya, 22. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Pembahasannya diketahui satu pakaian bayi membutuhkan ya 1/4 meter. Kain yang dibeli sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan adalah banyak pakaian bayi yang dapat dibuat. Oke, dijawab. Kain yang dibeli dibagi dengan 1 pakaian yang dibutuhkan. Sama dengan 2 bagi 1/4 banyak pakaian. Nah, dari sini ya. Dari sini sama dengan 2 dikali 4/1. Atau sama dengan 2 dikali 4 ya. Sama dengan lagi 8. Tuh, jadi banyaknya pakaian bayi yang dibutuhkan adalah 8 buah. Ini 8 ya. Oke. 23. Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk setiap kain celana? Pembahasannya diketahui panjang kain untuk membuat 3 celana adalah 7 meter. Yang ditanyakan adalah panjang kain untuk membuat 1 celana. Dijawab, panjang kain untuk membuat 1 celana sama dengan 3 meter dibagi 3. Jadi 7/3 menjadi 2 1/3 dari mana? Ini kan 7 ya. Ini 3. Nah, 3 supaya mendekati 7 dikali 2 ya. Maka 2 dikali 3, 6. Nah, sini sisanya 1. Jadi 1/3. Seperti itu ya. Jadi kain yang dibutuhkan untuk 1 kain celana adalah 2 1/3 buah. 24. Bu Vera memiliki 5 potong roti. Roti tersebut akan dibagikan pada 3 orang anaknya dan tiap anak mendapatkan bagian yang sama. Berapa potong yang diperoleh tiap anak? Oke, pembahasannya diketahui anaknya ada 3 potong roti ya. Dibagikan kepada 3 ya. Bu Vera mempunyai 5 potong roti. Ditanyakan adalah potongan yang diperoleh tiap anak. Dijawab, potongan tiap anak sama dengan Bu Vera dibagi dengan anaknya. Jadi, 4/5 dibagi dengan 3 sama dengan 5/3. Atau bisa juga kita rubah menjadi 1/2/3. Seperti ini ya. Jangan lupa lagi. 3 supaya menjadi 5 hasilnya berapa? Perkalian berapa? 1 ya. Perkalian 1, maka 1 dikali 3, 1. 3 ya. 5 dikurang 3, 2. Nah, jadi 1/2/3 seperti itu. Nah, jadi potongan yang diperoleh dari tiap anak adalah 1/2/3 buah ya. Oke, 24.
Robi mempunyai 27 kelereng, sebanyak 5/9 kelereng dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi, berapa sisa kelereng Robi? Pembahasannya diketahui Rudi itu mempunyai 5/9 kelereng ya. Robi itu mempunyai 27 kelereng. Tanyakan banyaknya kelereng yang diberikan kepada Rudi. Oke, dijawab banyaknya kelereng Rudi sama dengan Robi dikali Rudi. Nah, Robinya 27 dikali 5/9. 27 dibagi 9 ini hasilnya 3 ya, dan ini 1. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sisa kelereng Robi sebanyak 27 dikurang 15 karena kan dibagikan dengan kelereng Rudi ya. Jadi sisanya 12 kelereng. Jadi sisa kelereng Robi sekarang sebanyak 12 buah kelereng. Lanjut ke soal terakhir. Dalam lomba tolak peluru, Andi melempar sejauh 10 dikali 1/3 meter. Sedangkan Budi melempar sejauh 10 dikali 2/5 meter. Siapakah antara kedua anak itu yang melempar lebih jauh? Jelaskan. Di pembahasan diketahui jarak lemparan Andi sama dengan 10 dikali 1/3 meter. Jarak lemparan Budi 10 dikali 2/3 meter. Yang ditanyakan adalah jarak lemparan terjauh. Oke, dijawab jarak lemparan Andi sama dengan 10 dikali 1/3. Maka 1 dikali 10 itu sama dengan 10. Dan bawahnya penyebutnya 3, jadi 10/3. Nah, untuk 10/3 ini, kenapa bisa jadi 1/3 ya? 3 supaya hasilnya mendekati perkalian yang mendekati hasilnya 10 itu dikalikan 3 ya. 3 dikali 3, 9. Maka sisanya 1. Jadi 3, 1 per berapa di sininya? 3 ya. Seperti itu. Setelah itu jarak lemparan Budi itu 10 dikali 2/5. Sama dengan 20/5. Nah, sama dengan juga 4. Andi sama Budi jauhan mana? Maka 31/3 ini sama Budi lebih besar kan Budi ya, yang melempar jaraknya 4 meter. Jadi yang melempar lebih jauh adalah Budi dengan jarak 4 satuan. Ya, seperti itu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.